Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Syafa Zahira dengan 3 digit NIM 048 dari TRO 24 kelas B. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tugas 2 dari praktikum mesin-mesin listrik mengenai motor listrik industri dan Star Delta. Langsung saja kita mulai. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini itu ada pengertian motor industri, induksi, cara kerja dan komponen penting dari motor induksi, mengenal soal Star Delta starter, dan simulasi rangkaian Star Delta pada CAD Simu. Nah, motor induksi ini apa ya? Motor listrik induksi sendiri adalah motor arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik di mana arus listrik pada rotor tidak diberikan secara langsung, melainkan diinduksikan oleh medan magnet dari stator. Motor ini sangat banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana, kuat, biaya perawatannya rendah, dan efisiensi yang cukup tinggi. Nah, prinsip kerjanya, motor induksi ini bekerja ketika sumber listrik arus bolak-balik atau AC dialirkan ke belitan stator. Aliran ini menghasilkan medan magnet berputar di dalam stator dengan kecepatan sinkron. Medan magnet berputar tersebut memotong konduktor pada rotor sehingga terjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan arus induksi pada rotor. Arus induksi ini menyebabkan rotor menghasilkan medan magnet sendiri yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi antara medan magnet, stator, dan rotor menimbulkan gaya Lorentz yang menghasilkan torsi, sehingga rotor mulai berputar mengikuti arah medan magnet stator. Namun, kecepatan putar rotor selalu lebih rendah dari kecepatan medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip dan diperlukan agar proses induksi arus pada rotor tetap berlangsung. Pada kondisi kerja normal, motor induksi berputar secara stabil dan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan beban. Nah, di sini ada beberapa komponen penting dari motor listrik industri sendiri. Yang pertama ada stator. Starter ini bagian dari dalam motor yang terdiri dari inti besi berlapis dan belitan kawat tembaga. Fungsi utama starter adalah menghasilkan medan magnet berputar saat dialiri arus AC. Yang kedua ada rotor. Rotor ini bagian motor yang berputar. Jenis rotor yang paling umum adalah rotor sangkar tupai atau squirrel cage rotor. Rotor berfungsi sebagai tempat terjadinya arus induksi yang menghasilkan torsi. Lalu yang ketiga ada celah udara yang merupakan jarak antara stator dan rotor. Celah udara ini sangat mempengaruhi performa motor khususnya torsi dan efisiensi. Lalu ada terminal box yang digunakan sebagai tempat penyambungan sumber listrik ke belitan motor pada 3 fasa. Terminal box ini biasanya berisi 6 terminal yang memungkinkan konfigurasi star, G, atau delta. Nah, bearing dan shaft yang terakhir. Bearing berfungsi sebagai penopang poros atau shaft agar rotor dapat berputar dengan halus dan minim gesekan. Nah, selanjutnya ada Star Delta Starter. Star Delta merupakan salah satu metode pengasutan atau starting pada motor induksi 3 fasa yang digunakan untuk mengurangi arus listrik awal yang sangat besar ketika motor pertama kali dihidupkan. Pada saat motor dinyalakan secara langsung menggunakan metode direct online atau DOL, arus start yang mengalir dapat mencapai beberapa kali lipat dari arus nominal motor, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan tegangan pada jaringan listrik serta memberikan beban kejut pada sistem mekanik. Oleh karena itu, metode Star Delta digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu ada prinsip kerja. Prinsip kerja metode Star Delta ini dilakukan dengan mengubah konfigurasi hubungan belitan stator motor secara bertahap, yaitu dari hubungan bintang star atau Y ke hubungan segitiga delta. Pada saat awal start, belitan motor yang dihubungkan dalam konfigurasi start, sehingga tegangan yang diterima oleh setiap fasa menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tegangan saluran. Akibatnya arus yang mengalir ke motor juga menjadi lebih rendah, sehingga proses pengasutan berlangsung lebih aman dan halus. Nah,
Setelah motor mencapai kecepatan tertentu dan arus start mulai menurun, konfigurasi belitan stator kemudian diubah ke hubungan delta. Pada kondisi ini, motor menerima tegangan penuh sehingga mampu menghasilkan torsi dan daya nominalnya. Perpindahan dari hubungan start ke delta umumnya dikendalikan menggunakan rangkaian kontrol yang terdiri dari kontaktor dan timer, sehingga perpindahan dapat terjadi secara otomatis dan terkoordinasi. Dengan demikian, metode start delta sangat cocok digunakan pada motor induksi 3 fasa berdaya menengah hingga besar yang tidak memerlukan torsi awal yang lebih tinggi. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas door starter ya. Kira-kira perbandingannya apa gitu dengan door starter dengan start delta ini? Nah, jadi pada metode DOL atau direct online, motor langsung dihubungkan ke tegangan penuh sehingga arus start bisa mencapai 5-7 kali arus nominal. Nah, ini menyebabkan drop tegangan pada jaringan, beban kejut mekanik, kerusakan peralatan listrik. Nah, kalau dengan start delta starter, saat start, motor dihubungkan dalam konfigurasi start, sehingga tegangan fasa menjadi lebih kecil. Arus start juga berkurang hingga sekitar 1/3 dibandingkan dengan dual starter. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, hubungan diubah ke delta untuk mendapatkan torsi dan juga daya penuh. Metode ini cocok untuk motor dengan daya menengah hingga besar yang tidak membutuhkan torsi start tinggi. Nah, jadi ada rangkaian daya dan juga ada rangkaian kontrol pada start delta. Rangkaian daya sendiri itu terdiri dari MCB atau MCCB sebagai pengaman, kontaktor utama, kontaktor start, kontaktor delta, dan motor induksi 3 fasa. Saat start, kontaktor utama dan kontaktor start akan aktif. Motor terhubung dalam konfigurasi start. Nah, saat running, kontaktor start akan mati dan kontaktor delta akan aktif. Motor terhubung dalam konfigurasi delta. Lalu ada rangkaian kontrol untuk start delta. Ini terdiri dari push button start dan stop, timer, coil kontaktor utama start dan delta. Urutan kerjanya yaitu tombol start ditekan, kontaktor utama dan start aktif, timer mulai menghitung waktu, setelah waktu tertentu timer memutus kontaktor stop. Kontaktor delta aktif sehingga motor berjalan dengan normal. Jadi kesimpulannya, motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik di mana medan magnet berputar pada stator menginduksi arus pada rotor sehingga menghasilkan gaya putar. Motor ini banyak digunakan karena konstruksinya sendiri sederhana, efisien, dan memiliki keandalan yang tinggi. Namun, arus start motor induksi yang besar perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan gangguan pada sistem listrik. Metode start delta digunakan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara menghubungkan bilitan stator dalam konfigurasi start saat awal pengasutan dan mengubahnya ke konfigurasi delta saat motor telah mencapai kecepatan tertentu. Dan demikian penggunaan start delta dapat mengurangi arus start dan membuat pengoperasian motor induksi menjadi lebih aman dan juga stabil. Nah, udah nih, kita langsung aja masuk ke simulasinya. Oke, jadi kita di sini kita masuk ke simulasinya dari start delta. Ini kita udah membuat rangkaiannya ya. Nah, jadi ini yang di kiri adalah rangkaian daya, sedangkan yang di kanan itu rangkaian kontrol begitu. Kita coba lihat komponennya satu-satu mungkin ya biar jelas. Nah, jadi yang pertama ada MCB 3 fasa. Nah, ini gunanya untuk memproteksi hubung singkat dan arus lebih pada rangkaian daya. Terus yang kedua ada KM atau kontaktor utama. Dia menghubungkan dan memutus supply listrik 3 fasa ke motor. Lalu ada KS ini ya, dia gunanya menghubungkan ujung lilitan motor U2, V2, W2 menjadi star. Nah, lalu ada ini ya, kontaktor delta atau KD.
dia membuka lilitan motor dalam hubungan delta. Nah, kita balik lagi ke OL. OL ini merupakan overload relay yang gunanya itu melindungi motor dari beban berlebih. Nah, ini motor AC induksi 3 fasa. Dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jadi ada 7 komponen dalam rangkaian daya. Nah, kita beralih ke rangkaian kontrolnya nih. Kalau rangkaian kontrol sendiri tuh yang pertama kita punya MCB control ini ya. Dia gunanya untuk melindungi rangkaian kontrol seperti coil, lampu ataupun timer. Lalu ini ada emergency stop. Dia memastikan seluruh sistem mati ya, apabila dalam keadaan darurat. Dia biasanya bersifat normally close karena ini demi keamanan sih. Lalu ada push button stop. Nah, ini push button stop ya. Ini dia juga normally close karena dia untuk menghentikan motor secara normal. Nah, ini ada push button start. Nah, ini dia normally open dan fungsinya tuh memberikan perintah awal untuk menyalakan motor. Nah, kita beralih ke atas lagi. Nah, ini ada KM, ini kontak bantu ya. Dia fungsinya untuk mengunci rangkaian agar KM itu tetap aktif setelah start itu dilepas. Ini juga ada timer ya. Ini T1 ini timer. Dia gunanya untuk mengatur waktu perpindahan dari start ke delta. Lalu ada interlock, yaitu kontak NC, KS, dan KD. Ini ya. Nah, itu fungsinya untuk mencegah KS dan KD untuk aktif bersamaan. Dia bisa berupa interlock elektrik, yaitu kontak NC, ataupun interlock mekanik. Nah, ini juga ada lampu indikator ya. Lampu indikator on, off. Dia itu untuk menunjukkan kondisi sistem, apakah dia sedang on, atau dia sedang star, ataupun delta, ataupun trip, atau fault itu. Kalau gitu langsung aja kali ya kita operasikan gitu rangkaian ini. Oke, caranya kita pencet start. Lalu kita aktifkan dulu listrik 3 fasenya, ini MCB dan juga 1 fase yang ini. Nah, kalau udah, dia akan menunjukkan ini. Karena kita belum mencet yang lain, jadi dia masih dalam keadaan off.
Oke. Itu kita coba aktifkan ya, kita start. Nah, kalau kita start itu akan nyala. Nih, KS T1 dan KM itu akan nyala. Nah, kalau misal kalian lihat ya, kita coba operasikan ulang ya. Kita start dulu. Nah, kalau misal kalian lihat KD ini kan belum nyala ya, tapi waktunya sebentar lagi dia bakal nyala nih. Coba kalian perhatikan. Nah, nih berganti kan. Jadi kenapa KD itu yang tadi belum nyala? Karena kontak NO timernya juga masih terbuka, dan itu interlock dari KS-nya jadi memutus jalur KD. Nah, itu juga masuk ke konsep timer. Jadi ini tuh menahan gitu loh, siapa yang harus nyala dan siapa yang harus mati sesuai sama pokoknya disesuaikan lah. Nah, kenapa ini juga menjawab kenapa pertanyaan kenapa setelah beberapa detik KS-nya tuh mati gitu. Karena jawabannya karena KS itu udah selesai menghitung ya. Jadi kontak NC timernya akan terbuka, lalu jalur ke KS-nya terputus dan KS juga jadi akan mati otomatis. Nah, KD-nya langsung menyala karena kontak NO timernya telah menutup dan interlock dari KS-nya juga udah dilepas. Nah, jadi arusnya bisa mengalir ke coil KD. Jadi ya gitu aja sih kurang lebihnya. Ini kalau stop, kalau kita pencet yang emergency stopnya, ya udah jadi mati semua. Oh iya, ini kalau misalnya kita pencet juga dia bakalan jadi trip ya. Jadi kenapa OL ini kalau dibutuhkan, karena kadang kita nggak bisa membiarkan motor ini tuh menyala terus gitu. Kalau misalnya dia nyala pasti bakalan overload ya. Jadi saat ini kita nyalakan, dia menunjukkan kalau misalnya lampu indikator tape itu nyala karena menunjukkan bahwa listrik ini motor 3 fase ini overload begitu. Oke, mungkin kurang lebihnya segitu aja sih mengenai starter delta. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.